Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nawwara qulubana binuri ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i wassalihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Nabi Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Wa bil ardi ayatul lil mukminin wa fi anfusikum afala tubsirun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudaraku jamaah tauhid Rabbani dan anak-anak kami, para muhibbin dan para pencari Tuhan yang dirahmati Allah. Kehidupan yang kita lalui di alam dunia ini dalam beberapa waktu dan saat, maka hendaklah kita mampu mencari jalan pulang dan kembali kepada Allah sebelum datangnya ajal atau sebelum ruh itu melepaskan akan cangkangnya. Biar kita tahu jalan pulang dan kembali kepada Allah itu dengan sebenar-benarnya. Orang yang telah tahu menelusuri jalan pulang dan kembali kepada Allah, itulah sebenarnya orang yang selamat. Orang yang telah memahami makna yang sebenarnya dari firman Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya asal kita ini adalah daripada Allah, tentu pulang dan kembalinya kepada Allah. Jikalau kita paham dan sadar bahwa kita ini asalnya daripada Allah dan kembalinya kepada Allah, lalu bagaimana cara kita memulangkan akan diri ini kembali kepada Allah? Kalau kita hidup di alam dunia ini belum mengenal akan Allah itu sebagai hakikat tempat pulang dan kembalinya akan diri kita ini, tentu kita berada dalam keadaan zulumat dan tersesat. Makanya Allah ingatkan kita ini di dalam firman, innahu may ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya wa may ya'tihi mu'minan qad amila sholihat fa ulaika lahum darajatul ula. Barang siapa yang datang menghadap kepada aku dalam keadaan berdosa, di mana dia tidak mengenal akan aku yang telah wujud menjadi rahasia dirinya, maka itulah sebenarnya orang yang dikatakan dosa. Orang yang tidak mengenal Tuhannya yang telah ujub menjadi rahasia dirinya. Orang yang berdosa itulah yang Allah katakan di dunia ini adalah orang yang buta. Maka Allah katakan apa? Wa man kana fi hazil a'ma fa huwa bil akhirati a'ma wa adalun sabila. Barang siapa yang buta di dunia, maka dialah orang yang buta di akhirat, dan dia pula lah sebenarnya orang yang tersesat itu. Tempat orang yang tersesat di akhirat itu adalah neraka, Bapak Ibu. Kalau Allah mengatakan orang yang buta adalah orang yang tersesat dan tempatnya di neraka, tentunya buta yang bagaimana sebenarnya yang Allah utarakan di dalam firman-Nya itu? Apakah buta mata zahir yang ada di kepala kita ini, atau butanya mata hati yang ada di dalam dada? Inilah yang Allah jelaskan di dalam surah Al-Hajj ayat 46. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Sesungguhnya yang aku katakan buta itu, kata Allah, bukanlah butanya mata zahir dan mata luar yang ada di kepalamu itu. Akan tetapi yang aku katakan buta itu, kata Allah, butanya mata dalam atau mata hatimu yang ada di dalam dada. Makanya orang yang buta mata hatinya, yang di dalam dadanya, itulah sebenarnya orang yang tersesat dan tempatnya di neraka. Kalaulah orang yang telah buta mata hatinya,
Yang ada di dalam dadanya adalah orang yang tersesat dan tempatnya neraka. Tentu Bapak Ibu, tilik kembali ke dalam dengan pandangan sehabis-habis pandang, buta mata hati yang bagaimana yang dimaksudkan Allah itu. Buta mata hati yang Allah maksudkan itu sebenarnya, yang dikatakan orang yang tersesat dan tempatnya neraka itu Bapak Ibu, adalah orang yang tidak mengenal Tuhannya. Orang yang tidak mengenal Allah dalam kehidupan di dunia ini. Maka itulah sebenarnya orang-orang yang dikatakan Allah sebagai orang yang buta itu. Dialah sebenarnya orang tersesat. Maka pantaslah Allah katakan di dalam firman-Nya surah At-Taha 74 itu, innahu may ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam. Maka barang siapa yang datang menghadap aku dalam keadaan berdosa, dia tidak mengenal akan diri aku, bahwa akulah sebenarnya yang wujud, akulah sebenarnya yang sama, yang basar, yang kalam, yang ilmu kuda iroda dan hayat. Akulah sebenar-benarnya wujud yang awal, akhir, zahir dan batin, kata Allah. Padahal aku sudah meliputi pada sekalian alam dan sempurna pada dirinya. Inna rabbaka akhatu bin nas. Aku sudah sempurna meliputi akan wujud setiap diri insan itu, tapi dia tidak mengenal akan dirinya, kata Allah. Siapa rahasia yang tersembunyi dan tersirat di balik rahasia insan itu? Itu tiada lain adalah aku, kata Allah. Namun hatinya buta. Kalaulah hati dan rohaninya buta, tidak mengenal akan aku, inilah sebenarnya orang yang aku katakan sebagai orang yang tersesat itu. Itulah hakikat sombong yang sesungguhnya. Maka orang yang demikian itu, kata Allah, fa inna lahu jahannama, maka tempat kembalinya itu tiada lain adalah jahannam. Bagaimana keadaan mereka di dalam neraka jahannam itu? La yamutu fiha wa la yahya. Ketika mereka berada dalam neraka jahannam, keadaan mereka itu, kata Allah, la yamutu fiha wa la yahya, dia tidak mati dan tidak pula hidup di dalamnya. Hidup sagan, mati pun tahu. Apa sebabnya, kata Allah? Karena mereka waktu hidup di dunia, mereka telah mendustakan akan kebenaran yang telah dihantarkan oleh para nabi dan para rasul serta ulama warasatul anbiya tentang rahasia aku ini, bahwa sesungguhnya aku ini adalah Allah. Begitu Allah mengutarakan akan rahasia dirinya, innani anallah la ilaha illa ana, aku ini adalah Allah, aku ini adalah Rabbmu. Tidak ada yang wujud, tidak ada yang nyata, melainkan yang wujud dan yang nyata itu hanya aku, kata Allah. Tapi dia tidak peduli, dia tidak mau memahami dan tidak mau mengerti akan siapa dirinya yang sebenar-benarnya. Bukankah aku selalu mengutarakan kepada diri mereka, kata Allah, awalam yatafakkaru fi anfusihi balil insan wa ala nafsihi basyira. Kenapa kamu tidak mau memahami, tidak mau memikirkan, menilik, ikrar dan menyental serta menyilau ke dalam dirimu, siapa dirimu yang sebenarnya, kata Allah. Bahwa aku jadikan kamu, aku ciptakan kamu dari tidak ada lalu menjadi ada. Maka aku ciptakanlah dirimu itu dari setetes air yang disebut namanya nutfah, yang keluar daripada saluran kencingmu, kata Tuhan. Nutfah itulah yang akan menjadi namanya alaqah. Setetes air yang terpancar itu, yakhruju minas sulbi wa tarahib, yang keluar daripada sulbi ayahmu dan tarahib ibumu. Itu yang sebut namanya nutfah itu. Itu yang sebut namanya air mani yang keluar dari saluran kencingmu, berubah wujudnya menjadi alaqah, segumpal darah, berubah bentuknya menjadi mudghah, segumpal daging. Lalu segumpal daging itu, kata Allah, aku bentuk dia menjadi tulang belulang, izoma.
Lalu tulang belulang itu aku bungkus kembali dengan daging, kata Allah. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Tapi mereka tidak menyadari siapa diri yang sebenarnya, kata Allah. Maka orang-orang yang tidak mau menyadari siapa dirinya sebenarnya, tidak tahu dia siapa usul-usul dirinya. Inna syarrad dawabi indallahi summun yunfahum la ya'qil. Itulah orang-orang yang seburuk-buruk hewan melata yang muka bumi, kata Allah. Summun umyun fahum la ya'qilun. Itulah mereka orang yang tuli, orang yang buta dan bisu. Mereka tidak mau mempergunakan KKO-nya, akal pikirnya, kinci otaknya, Bapak Ibu. Ketika mereka tidak mau mempergunakan akal pikirnya, KKO-nya, kinci otaknya, kata Tuhan, ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Maka mereka itu taubatnya sama seperti hewan ternak. Sama seperti hewan ternak. Bal hum adall, bahkan lebih sesat lagi pada hewan ternak. Makanya sesat mereka itu, kata Allah, ulaika fi dolalim mubin wa ulaika fi dolalim bain. Sesatnya mereka itu amatlah sangat nyata daripada hewan ternak, bahkan nyatanya itu sangat jauh sesatnya itu, Bapak Ibu. Maka pantas bagi mereka itu kami lemparkan mereka di dalam neraka jahanam, keadaan mereka tidak hidup dan tidak mati pula di dalamnya, supaya mereka merasakan azab dan siksa. Yang mana waktu hidup di dunia mereka mengindahkannya, mereka tidak peduli dan tidak percaya dengan peringatan aku yang telah aku sampaikan kepada Nabi, para Rasul, serta para ulama warasatul anbiya. Namun sebaliknya Allah katakan apa? Wa may ya'tihi mu'minan qad amila sholihat fa ulaika lahum darajatul ula. Barang siapa yang datang menghadap aku, dia beriman kepada aku, dia mengenal aku, dia berliku, berjumpa, bermusahadah dan bermuajahah dengan aku, dia fanakan wujudnya ke dalam wujudnya aku, dia fanakan zatnya ke dalam zatnya aku, dia fanakan sifatnya ke dalam sifatnya aku, dia fanakan asma dan af'alnya ke dalam asma dan af'alnya aku, sehingga tidak lagi terpandang akan dirinya, tidak lagi nampak wujud dirinya, merasa dirinya yang ada dan bersifat itu. Maka dialah sebenarnya yang datang menghadap aku dengan membawa diri aku, lalu dia beramal soleh. Walaupun dia beramal soleh, beribadah dan berilmu serta bermakrifat, namun dia tidak mengakui dan tidak menyadari bahwa yang beramal, yang berilmu dan bermakrifat itu bukanlah kesadaran dan keakuan dirinya, akan tetapi kesadaran dan keakuan diri aku, kata Allah. Maka itulah amal yang makrifat, itulah amal yang soleh. Jadi amal yang soleh itu ada amal yang makrifat. Walaupun dia beramal, Bapak Ibu, namun dia tidak menyadari dan tidak mengakui bahwa yang beramal itu adalah keakuan dan kesadaran dirinya. Akan tetapi yang beramal itu adalah keakuan dan kesadaran Allah semata-mata. Disitulah Allah mengatakan, kif ya Muhammad ana rabbaka usolli wa an ya'buduni hadza siratal mustaqim. Berhentilah engkau hai Muhammad, yang mengatakan engkau yang berdiri, engkau yang ruku, engkau yang sujud dan duduk. Ana rabbaka usolli, akulah Rabbmu yang salat itu. Akulah yang menyembah, aku yang memuji, akulah yang menyaksikan akan kebesaran, kesempurnaan akan diriku sendiri, kata Allah. Tidak ada diri yang lain. Maka orang-orang yang demikian itu, kata Allah, ulaika darajatul ula, kami tinggikan makomnya, kata Allah, kami tinggikan derajatnya. Siapa yang kami tinggikan makom dan derajatnya, maka dialah sebenarnya yang menjadi wali aku, kata Allah. Orang yang aku pilih,
orang yang aku tunjuk, orang yang aku cari selama ini. Siapa yang pantas dan layak aku jadikan menjadi wali dan kekasih aku, kata Allah. Itulah mereka, orang-orang yang beriman, yang telah mengenal dan menyaksikan aku, yang telah mau menyerahkan akan dirinya kepada aku, kata Allah. Mereka lah sebenarnya orang yang berada pada makom yang aman, karena mereka lah yang dikatakan Allah sebagai orang yang takwa, orang yang patuh dan penurut kepada Tuhannya. Maka pantas Allah katakan apa? Innal muttaqina fi maqamin amin. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang hati dan jiwanya telah hadir, jinak dan patuh kepada Allah, orang yang telah mau memulangkan hak Allah kembali kepada yang punyanya. Mereka lah orang-orang yang berada pada makom yang aman, makom selamat. Kenapa mereka berada pada makom aman dan makom selamat, Bapak Ibu? Karena mereka telah memulangkan kembali hak Allah itu kepada yang punya. Yang punya itu adalah Allah. Ketika itu dia menyadari, dia memahami bahwa dirinya di hadapan Allah itu la haula wala quwata illa billah. Tidak ada lagi dia merasa yang wujud, tidak ada lagi dia merasa yang bersifat. Melihat dan mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup. Yang wujud dan bersifat itu hanya Allah. Maka pantas dia berada pada makom yang aman itu. Maka kehidupan yang kita lalui di alam dunia ini, di alam syahada ini, sebelum datangnya ajal, Bapak Ibu, maka wajib bagi diri kita ini menelusuri, melakukan tapak tilas jalan pulang dan kembali kepada Allah itu. Kalau kita ingin tahu tempat pulang dan kembalinya kita. Inilah orang yang cerdas itu, inilah orang yang pintar itu, orang yang mau menilik dan mau mengevaluasi akan dirinya ini. Makanya apa kata Rasul? Al-kayyasu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajzu man ataba nafsahu hawahu wa tamaniyal amani. Orang yang cerdas, orang yang pintar, orang yang arif dan bijaksana adalah orang yang mau ikra, menyenter, menilik, menyilap ke dalam dirinya. Siapa dirinya, dari mana datangnya dan kemana pulang dan kembalinya, sehingga dia mau mempersiapkan amal dan bekal untuk datang kepada Allah, membawa diri Allah. Itulah orang yang cerdas itu. Tapi orang yang lemah itu adalah orang yang tidak mau mengevaluasi dirinya, orang yang tidak mau ikrar, menilik dan menyentar ke dalam dirinya, sehingga dia hanyut, ruhani dan jiwanya telah dikekang, telah dirampok, dirantai dan dibelenggu oleh dunia nafsu dan akal pikirnya, sehingga tidak terpikir bagi dirinya bahwa hidup akan mengalami proses namanya kematian. Dia tidak sadar dan tidak memahami kehidupan setelah mati itu. Dia hanya memahami hidup di dunia inilah hidup yang sebenar-benarnya. Padahal Allah katakan walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhir itu lebih baik daripada awal. Kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Itulah kehidupan yang abadi. Dan kehidupan di dunia ini, kehidupan di alam syahada ini, inilah kehidupan yang fata morgana, kehidupan yang penuh dengan tipu daya. Bukankah Allah katakan kepada kita, innal hayatad dunya la'ibun wa lahun wa mal hayatad dunya ilal mata'il ghurur. Ingat kata Allah, kehidupan yang kita lalui beberapa saat di alam dunia ini penuh dengan ujian, cobaan, fata morgana, penuh dengan onak dan duri, kata Allah. Kalaulah kehidupan di alam dunia ini penuh dengan cobaan, ujian, onak dan duri,
Inilah disebut oleh Allah senda gurau dan permanen itu. Dunia inilah yang katakan panggung sandiwara itu. Maka jangan kita sampai tertipu dalam kehidupan dunia. Kalau kita tidak mau karam dan tidak pula mau hanyut dalam kehidupan di alam dunia ini, Bapak Ibu, maka apa pesan Rasul yang mesti kita pegang? Dipegang dengan iman yang isbatul yakin, jadidu imanaku fa innal bahrul amin. Perbaiki imanmu, evaluasi imanmu. Kalaulah Rasul memerintahkan kita, menyuruh umatnya memperbaiki iman, memperbaharui akan keimanan kita kepada Allah, lalu mana iman itu yang sebenarnya? Mana yang dikatakan iman? Yang dikatakan iman itu yang mesti diperbaharui, kata Rasul. Sebenar-benarnya iman itu, kata Rasul, adalah antu'minu bi ru'yatillah. Yang sebenar iman, Bapak Ibu, di mana Bapak Ibu telah menyaksikan Allah yang diimani itu. Kalau kita yakin Allah adalah Rabb kita, yakin kita Allah itu adalah sebagai Tuhannya kita, tempat pulang dan kembalinya kita, apakah Allah yang kita imani selama ini sudahkah kita saksikan? Sudahkah kita lihat di waktu hidup ini di alam dunia? Atau belum? Atau kita hanya mengimani namanya saja? Atau mengimani lafaz Allah, huruf Allah, dan tulisan Allah? Kalau kita mengimani tulisan Allah, huruf Allah, dan asma Allah, itu kita yakini sebagai Allah, maka tertipulah kita selama ini mengimani akan Allah itu sebagai Rabb dan Tuhan kita. Bukankah Allah menjelaskan kepada kita, Bapak Ibu, wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Ada sebahagian daripada hamba-Ku, kata Allah, dia mengaku beriman kepada Aku, dia yakin dan percaya kepada Aku, dia sholat kepada Aku, tapi sayang, kata Allah, yang diyakininya, yang diibadahinya, yang diingatnya bukanlah Aku, tapi yang diyakininya Aku sebagai Allah bagi dirinya, itu adalah huruf, lafaz, dan asma. Karena Aku ini bukan berbentuk huruf, Aku ini bukanlah berbentuk kata-kata, lafaz, huruf alif, lam, lam, ha. Kalaulah huruf Allah, lafaz Allah, tulisan Allah, itu yang kita yakini sebagai Rabb kita, dan itu yang kita imajinasikan, itu yang kita khayalkan, itu yang kita renungkan, itu yang kita tanam di dalam akal pikir dan hati kita, berarti kita telah menjadikan asma dan tulisan Allah itu menjadi berhala hati dan pikiran kita. Inilah syirik yang nyata itu. Maka ini yang diingatkan oleh Rasul kepada kita, man abdal asma dunal makna fahuwa kafir. Siapa yang menyembah Allah, menyembah lafaz Allah, menyembah tulisan Allah, huruf Allah, karena Aku bukanlah berbentuk huruf, lafaz, dan asma, tapi lafaz Allah itu yang disembahnya, itu yang dikatakannya diri Aku, maka sesungguhnya dia telah kafir, kata Tuhan. Dia telah sesat di dalam sholatnya, dia telah sesat di dalam hidupnya. Inilah orang yang tertipu dengan amal dan dirinya sendiri. Makanya Allah sindir mereka itu dengan bahasa yang halus, tapi menggetarkan rohani dan batin kita. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka mengira dan menganggap bahwa mereka telah mengenal Aku, mereka telah menyembah dan mengingat Aku, dan mereka telah melakukan amal ibadah yang terbaik di hadapan Aku, padahal mereka sudah tertipu dengan diri dan amal mereka sendiri, kata Allah. Itu disebabkan karena mereka dia tidak mengenal akan Aku ini, kata Tuhan. Dia telah terhijab dengan amalan dirinya sendiri. Maka orang yang terhijab dengan amalan dan dirinya sendiri, maka itulah sebenarnya orang yang buta dan orang tersesat. Dia hanya mukmin indan nas, tapi kafir indallah. Mukmin indan nas itu, Bapak Ibu,
dia mukmin hanya diakui oleh sesama manusia karena dia telah melaksanakan perintah sholat, berpuasa, berzakat, berhaji. Tapi kafir di sisi Allah karena dia tidak mengenal, dia tidak menyaksikan Allah yang dia ibadati itu. Maka ini yang mesti kita ingat, pesan Rasul kepada kita itu, man abdal asma dunal makna bahwa kafir. Siapa yang menyembah Allah tapi tidak mengenal dirinya yang bernama Allah itu, padahal dirinya yang bernama Allah itu hanya dia satu-satunya, hanya dia yang wujud, tidak ada wujud yang lain selain daripada dirinya. Dirinya itu bikulli syai'in muhit, dirinya itu sudah meliputi sekalian alam ini Bapak Ibu. Tapi dia tidak mengenal wujud nyatanya diri Allah itu yang wujud pada sekalian alam. Maka dialah orang yang kafir itu Bapak Ibu. Maka supaya kita tidak kafir di sisi Allah, di mata Allah, maka kenalilah Allah itu dengan pengenalan sempurna, dengan cara mengenali asal usul diri kita ini, sehingga kita tahu jalan pulang dan kembali kepadanya, biar kita selamat dunianya, selamat pula akhiratnya. Maka untuk lebih paham dan lebih jelasnya proses pulang dan kembalinya asal usul diri kita ini kepada Allah Bapak Ibu, maka tunggulah pesan-pesan berikut ini. Baik Bapak Ibu, jadi malam ini kita akan mencoba memahami proses inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu. Kalau kita dah tahu proses inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mudah-mudahan Bapak Ibu, ya, sebelum roh itu melepaskan cangkangnya, kita telah mampu mencari dan menelusuri bagaimana pulang dan kembali kepada Allah itu. Kalau Bapak Ibu yakin, ya, bahwa kita ini asalnya Allah dan kembali kepada Allah, maka betul-betul telusurilah asal usul diri kita ini. Kalau memang asal kita adalah Allah, pasti pulang dan kembalinya kepada Allah. Tidak kembali kemana-mana Bapak Ibu, pasti pulang dan kembalinya kepada Allah. Tapi untuk pulang dan kembali kepada Allah itu, kenali Allah itu Bapak Ibu. Kalau kita sudah kenali Allah, barulah terang dan lurus jalan pulang dan kembali kita itu kepada Allah. Disitulah diri kita itu betul-betul diri yang fitrah, diri yang suci dan bersih. Kembalinya kepada Allah, Allah yang maha suci, mesti dengan diri yang suci dan fitrah pula. Ini pesannya Allah. Walaqad ji'tumuna furoda kama khalaqnakum awwala marrah. Kamu pasti akan datang menemui kami masing-masing dan sendiri-sendiri serta surang-surang. Tapi siapa yang lebih dahulu dan lebih awal datang menghadap aku sendiri-sendiri, surang-surang kata Allah, maka pulang dan kembalilah kamu kepada aku sebagaimana awal mula kamu aku ciptakan kata Allah. Awal mulamu itu datangnya daripada aku. Awal mulanya dirimu itu asalnya daripada aku. Awal mulanya dirimu itu adalah bahagian daripada diri aku. Pasti pulang dan kembalinya tetap kepada aku. Karena asalmu adalah Tuhan, pulang dan kembalimu tetap juga jadi Tuhan di situ. Ini yang dipahami, supaya kita tidak dikatakan Allah orang yang buta dan orang yang tersesat itu. Jadi kalau Allah mengatakan kita sesat Bapak Ibu, ya, tidak ada harapan lagi, ya, akan selamat pulang dan kembalinya. Karena dia yang punya dunia, dia yang punya akhirat, dia yang punya sorga, dia yang punya neraka itu. Kemana Bapak Ibu akan mengadu lagi? Tidak bisa Bapak Ibu. Makanya kenali, telusuri, lakukan tapak tilas untuk pulang dan kembali kepadanya. Ini malam ini kita akan coba membukanya dari sisi alam semesta secara zahir dan batin Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu tak paham ya nak apa-apa, itu memang sengaja tuh. Makanya agak tinggi channelnya sedikit. Ya ini kita coba bukanya menelusuri asal usul dari Bapak Ibu itu. Coba Bapak Ibu diperhatikan sini. Ini kita lihat
Bapak Ibu, struktur atau bagan alam semesta. Nah, kita lihat dari bawah ini. Ini matahari Bapak Ibu. Matahari ini ada 5 sinar gelombang matahari. Yang ini planet Merkuri, Venus, Bumi, Bulan, Mars, Minor, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Ya. Kemudian di atasnya itu Sidratul Muntaha, Baitul Ma'mur, Al-Mala'il A'la dan Raf-Raf. Nah, kemudian zat Allah yang tidak hinggap. Ya, makanya Allah menjelaskan ala innahu bikulli syai'in muhit. Ala innahu bikulli syai'in muhit. Ketahuilah bahwa Allah itu meliputi sekalian alam. Allah meliputi sekalian alam. Jadi sekalian alam itu semuanya berada di dalam kandungan Rahman dan Rahimnya. Makanya Allah lebih nyata, Allah itu lebih terang dan lebih jelas dari segala yang ada. Karena segala yang ada, inilah wujud nyatanya akan dirinya yang sebenar-benarnya Bapak Ibu. Itu yang mesti dipahami. Maka zat Allah itu nggak hinggap, dia meliputi. Kalau Ustaz gunakan bahasa penyampaian kajinya, kalaulah alam ini nyata, alam ini terang, alam ini jelas, maka Allah itu lebih nyata, lebih terang dan lebih jelas dibandingkan nyata dan terang serta jelasnya alam semesta ini. Maka tidak ada sesuatu pun yang namanya alam, yang namanya makhluk yang mampu menutup dan mendindingi serta menghijab akan wujud nyatanya Allah itu. Jadi tidak ada alam ini yang mampu menghijab akan kewujudan Allah. Karena Allah itu lebih nyata, Allah itu lebih zahir, Allah itu lebih wujud dan lebih terang dari sekalian alam. Bahkan nyata dan terangnya alam ini, inilah bukti nyatanya akan wujud diri Allah itu yang sesungguhnya. Karena dialah yang ahad, dialah yang tunggal semata-mata. Disitulah Allah mengatakan, la ilaha illahu kullu syai'in halikun illa wajahahu. Nah, ini ayatnya. Bermain ayat kita dulu Bapak Ibu. La ilaha illahu kullu syai'in halikun illa wajahahu. Tidak ada yang nyata, tidak ada ilah, tidak ada yang wujud, dan yang nyata illa huwa, melainkan yang wujud dan yang nyata itu hanya Dia. Kenapa Dia Bapak Ibu? Karena Dia cuma tunggal. Ya, tunggalnya Dia itu awal, tidak ada akhirnya. Awal tak ada ujungnya. Awal tak ada permulaannya. Akhirnya tidak ada kesudahannya. Dan Dialah yang zahir dan Dia pula lah yang batin. Dialah yang wujud semata-mata Bapak Ibu. Makanya dikatakan kullu syai'in halikun. Tiap-tiap segala sesuatu yang dikatakan sesuatu itu selain daripada dirinya. Tiap-tiap segala sesuatu selain daripada diri aku. Apapun namanya, apapun sebutannya, apapun bentuknya, apapun rupanya, hakikatnya kata Allah halikun, tidak pernah ada. Berarti kalau alam ini nggak ada sesuatu yang nggak pernah ada, yang ada hanya Dia, berarti adanya alam ini hanyalah mazhar saja untuk memandang nyatanya akan dirinya. Mazhar itu adalah cermin, tempat memandang akan rupa wujud dirinya. Kalaulah alam ini mazhar, tempat memandang rupa dirinya yang katakan cermin, maka disitulah Allah mengatakan walillahil masyriq wal maghrib fa inna ma tuwallu fasamma wajhullah. Karena barat dan timur ini aku yang punya, kata Allah. Kemanapun kamu hadapkan wajahmu, ke barat dan ke timur,
maka yang terpandang cuma adalah wajahku, yang terpandang adalah diriku, karena alam ini adalah cermin untuk memandang akan rupa wajah diri aku, Tuhan. Disitulah Allah mengatakan illa wajahahu, yang ada itu hanya aku, kata Allah. Disitulah rahasianya bikulli syai'in muhit, dia meliputi akan segala sesuatu. Jadi sesuatu itu, kalimat sesuatu itu untuk menghantarkan paham bahwa sesuatu itu menunjukkan hanya Allah sajalah yang ada, itu maksudnya. Jangan ada dua wujud pula di situ, berarti ada Allah, ada sesuatu, Ustaz. Sesuatu itu kalimat untuk memberikan paham saja bahwa dialah yang wujud dan yang ada pada segala yang ada. Dan segala yang ada inilah wujud nyatanya aku, kata Allah. Makanya dijelaskan Allah, kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada ini sifatnya fana, nggak pernah ada. Yang kekal, yang ada adalah aku, kata Allah, yang memiliki kesempurnaan dan kemuliaan itu, kata Tuhan. Ani Allah bikulli syai'in muhit. Lalu di bawah zat Allah itu, Bapak Ibu, ada namanya Raf-Raf, ada namanya Malail A'la, dan ada namanya Baitul Ma'mur. Ya. Ini yang disebut namanya alam nazarullah itu. Ini yang disebut namanya alam pikir Allah. Ini alam kodim nih, Bapak Ibu, alam kodim. Makanya sebelum Allah menciptakan sesuatu, sebelum Allah menciptakan nur, maka yang ada hanya Dia semata-mata. Ya. Tidak ada di siapa-siapa. Nah, disitulah Allah itu bernazarullah, berpikir. Ya, pikirannya tadi itu, alam pikirnya itu yang disebut namanya alam Raf-Raf, Al-Mail A'la, dan Baitul Ma'mur. Dari sinilah asal kita itu, Bapak Ibu. Inilah makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu. Ini maknanya nih. Sesungguhnya asalmu, dirimu adalah aku, wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kepada aku juga pulang dan kembalinya kamu. Nah, kita lihat Bapak Ibu, Raf-Raf ini. Nah, ini yang disebut namanya alam nazarullah itu. Sinilah asalnya namanya hati ruhani, Bapak Ibu tuh. Hati ruhani. Nah, ini hati ruhani namanya. Sedangkan Al-Mail A'la ini disebut namanya ruh nurani. Baitul Ma'mur ini disebut namanya tubuh insani. Jadi tubuh insani kita asalnya dari alam Baitul Ma'mur. Sedangkan ruh nuraninya, Bapak Ibu, berasal daripada alam Al-Malail A'la. Dan hati ruhani Bapak Ibu itu berasal daripada alam Raf-Raf. Maka alam Baitul Ma'mur, Raf-Raf, Al-Malail A'la, dan Raf-Raf ini yang disebut namanya alam nazarullah, alam Rabbani, alam Tuhan namanya. Ya, biar paham Bapak Ibu, ini disebut namanya alam Rabbani atau namanya alam nazarullah atau disebut namanya alam Tuhan. Makanya innalillahi, sesungguhnya tubuhmu, ruhmu, hatimu asalnya daripada Baitul Ma'mur, Al-Mail A'la, dan Raf-Raf. Wa inna ilaihi raji'un, kembali ke situ. Kalaulah tubuh, hati, dan ruh kita asalnya pada Allah, maka sesungguhnya diri Bapak Ibu itu yang disebut bahagian diri Tuhan itu. Diri kita ini yang disebut namanya bahagian diri Allah, asal daripada Allah, terbit daripada Allah, pasti pulang dan kembalinya kepada Allah. Itu asal kejadian kita. Jadi semua yang ada di muka bumi, api, angin, air, tanah, semuanya asalnya daripada sini.
ya, harta benda, ilmu, hukum, semuanya dari situ. Ya, hari Ahad, ya, sampai hari Jumat, asalnya dari sini Bapak Ibu. Hukum-hukum wajib, hukum halal, semuanya dari sini semuanya. Nah, kalau kita lihat satu-satu Bapak Ibu, kalau ingin kita pecah ilmunya, ya, ilmu, ya, ilmu apapun ilmu yang Bapak Ibu tahu, yang tidak Bapak Ibu tahu, itu ilmu itu dari alam roh-roh tuh. Ilmu apa saja yang dipelajari. Nah, sekalian hukum, apapun nama hukumnya, ya, semuanya itu berasal daripada alam al-mail a'la. Dan seluruh harta benda kita, ya, semuanya juga dari alam Baitul Ma'mur, semuanya dari sini. Kalau Bapak Ibu telusuri lagi, yang namanya ilmu syariat itu dari mana asalnya Bapak Ibu? Kalau kita kaji, ilmu syariat itu berasal daripada Baitul Ma'mur. Nih ilmu syariat, ilmu fikih itu, sini asalnya tuh. Karena ilmu fikih berkaitan hukum benda itu dari Baitul Ma'mur tuh. Kemudian ilmu tasawuf asalnya dari mana? Tasawuf itu dari raf-raf, dia. Dan ilmu tauhid dari alam al-malaikah, ini tauhid. Maka kesempurnaan ilmu fikih, ilmu tauhid dan ilmu tasawuf itu disebut namanya ilmu ma'rifat. Ma'rifat itu dari mana? Ma'rifat dari mana? Ma'rifat yang langsung daripada Tuhan, itu dia. Maka disitulah Allah katakan, ya, tidak ada yang mampu mengenal aku melainkan aku sendiri. Jadi yang kenal tentang Allah, yang kenal tentang dirinya, tidak ada siapa-siapa. Yang kenal tentang Allah, yang kenal tentang dirinya, ya Allah lah sebenar-benarnya Bapak Ibu. Tapi kenapa Nabi dan Rasul, para ulama bisa kenal Allah? Padahal yang kenal Allah itu hanya Allah. Nabi dan Rasul serta ulama itu kenal Allah karena Allah lah yang datang menemui dirinya. Lalu Allah memperkenalkan dirinya kepada nabinya, Allah memperkenalkan dirinya kepada Rasulnya, Allah memperkenalkan dirinya kepada wali dan kekasihnya. Maka disitulah Nabi mengatakan, araftu rabbi bi rabbi. Araftu rabbi bi rabbi. Aku itu kenal Allah karena Allah. Kalau aku kenal Allah karena Allah, maka ra'aitu rabbi bi rabbi. Ra'aitu rabbi bi rabbi. Maka aku juga melihat Allah itu dengan Allah. Atau kata Nabi, ra'aitu rabbi bil aini rabbi. Ra'aitu rabbi bil aini rabbi. Aku melihat Tuhan itu dengan mata Tuhanku. Itu rahasianya tuh. Makanya orang yang Allah perkenalkan rahasia dirinya kepada orang yang dia pilih, maka dialah orang yang beruntung. Dialah yang dikatakan mendapatkan ilmu hikmah, yang mendapatkan ilmu laduni, yang mendapatkan ilmu sir, ilmu kasab, langsung Allah ajari dirinya, ya. Makanya Allah katakan apa? Yuktil hikmata mayasa wa ma yuktal hikmata faqad utian khairan kasira. Aku beri dia ilmu hikmah kepada orang yang aku pilih. Siapa yang mendapatkan ilmu hikmah karena dia termasuk orang yang aku pilih, kata Allah, maka dialah orang yang beruntung. Dialah yang mampu menguak, membuka akan rahasia tabir diriku selama ini, kata Allah. Kenapa dia mampu membuka rahasia diri aku? Karena aku telah memperkenalkan diriku kepada dirinya. Aku sudah bercerita kepada dirinya. Aku sudah bukakan rahasia aku kepada dirinya, kata Tuhan.
Makanya orang yang dibukakan Allah rahasia dirinya kepada orang yang dikehendaki, dialah yang mampu mengenal akan Allah itu dengan pengenalan sempurna. Tapi ingat kata Allah, haram bagi seseorang yang mengenalkan diri aku, haram bagi seseorang yang menyampaikan diri aku, haram seseorang bercerita tentang diri aku, padahal dia belum mengenal akan aku, kata Allah. Itu Allah haramkan. Kenapa Allah haramkan? Karena dia belum mengenal, dia belum menyaksikan, dia belum bertatap wajah dengan aku, kata Allah. Ya. Maka inilah yang sebenarnya kita mampu mengenal Allah itu karena Allah yang sebenarnya, Bapak Ibu. Bukan karena ilmu kita, bukan karena zikirnya kita, bukan karena ikhtiarnya kita, tapi karena Allah. Nah, ini pula rahasianya yang Allah katakan, siapa yang datang menghadap aku dengan amalnya, amalnya akan aku hisab. Siapa yang datang kepada aku dengan membawa ilmunya, ilmunya akan aku minta pertanggungjawabannya. Siapa yang datang kepada aku dengan makrifatnya, makrifatnya juga akan aku tanya, kata Tuhan. Jadi amal kita tidak mampu membawa kita sampai kepada Tuhan. Ilmu kita juga takkan pernah mampu menghantar kita untuk sampai kepada Tuhan. Makrifat kita, Bapak Ibu, juga tidak akan pernah mampu menghantarkan kita untuk sampai kepada Tuhan. Kalaulah makrifat kita, ilmu dan amal kita tidak mampu menghantarkan kita untuk sampai kepada Allah, itu artinya jangan sandarkan diri kita kepada makrifatnya kita. Jangan sandarkan diri kita kepada ilmu kita. Jangan sandarkan diri kita kepada amal kita. Akan tetapi sandarkanlah amal kita, ilmu kita dan makrifat kita hanya kepada Allah. Barulah selamat, Bapak Ibu itu. Kalau begitu Ustaz, tidak perlu lagi belajar makrifat, tak perlu lagi belajar ilmu, tak perlu lagi beramal. Tetap bermakrifat, tetap belajar makrifat, tetap kita berilmu dan beramal. Tapi jangan disandarkan dan digantungkan diri kita kepada makrifat, ilmu dan amal kita itu. Serahkan kepada Allah. Itulah yang nanti akan sampai kepada Allah. Ya. Jadi Allah sebenarnya yang datang mencari dan memilih siapa yang pantas aku jadikan sebagai hamba dan kekasih aku. Kalau kita ingin menjadi kekasih Allah, kita ingin menjadi hamba Allah, wajar tuh Bapak Ibu. Karena Allah tuh Rabb kita, Allah tuh Tuhan kita. Tapi kalau Allah mencari dan menemui kita untuk dijadikannya sebagai hamba dan kekasihnya, itu sangat luar biasa, Bapak Ibu. Itu maksudnya ini memahami makrifat dari tanazul. Itu yang asal kita, Bapak Ibu. Makanya semuanya asalnya daripada Allah tuh. Asal daripada Allah itu dari Raff-Raff, Al-Malai Ala dan Baitul Ma'mur. Sini asal kita. Dan satu saat kita pulang dan kembali kepadanya. Di mana kita memperbuat jalan pulang dan kembali kepada Allah itu? Setelah Allah mengambil sumpah, setelah Allah mengambil janji kepada kita, ketika kita berada di alam tanzizi muhaddas. Jadi kita berjanji di hadapan Allah itu di alam tanzizi muhaddas nih. Tanzizi muhaddas ini yang disebut juga namanya alam ruh. Apa kata Allah? Alastu bi rabbikum. Alastu bi rabbikum. Bukankah aku ini adalah Rabbmu? Apa jawaban sekalian ruh, Bapak Ibu? Qalu bala syahidna. Benar ya Allah, kamilah yang bersaksi. Ketika kita sudah bersaksi,
maka disitulah Allah tetapkan takdir itu kepada diri kita. Apa yang Allah tetapkan takdir itu kepada kita Bapak Ibu? Yang pertama apa? Langkah, rezeki, pertemuan, maut. Ini yang Allah tetapkan kepada kita. Maka ketika itu kita mengatakan sami'na wa ta'na, kami dengar dan kami patuhi Allah. Itu janji kita itu di alam tanzizi muhaddas itu. Dia telah zahir tapi masih dalam keadaan batin. Itu ilmunya. Dia telah zahir tapi dalam keadaan batin. Zahirnya baru dalam bentuk insani baru. Ruh yang belum dibungkus dengan tubuh kasar ini. Maka yang dikatakan manusia adalah ruh yang dibungkus oleh jasmani. Itu manusia tuh ya. Nah, sekarang dia baru dalam bentuk insani, belum dalam bentuk jasmani. Baru dia berbentuk jasmani ketika kita sudah berada di alam dunia. Alam dunia ini sudah berada, kita di bumi ini Bapak Ibu, ini di bumi. Lahir kita melalui rahim ibu kita, rahim ibu. Makanya roh itu baru dibungkus ketika roh itu telah ditiupkan ke dalam rahim ibu. Ya, makanya sebelum roh ditiupkan, apa yang dipersiapkan dulu? Apanya yang dipersiapkan dulu sebelum roh ditiupkan? Cangkangnya dahulu Bapak Ibu. Cangkang dahulu. Berarti ruhnya sudah ada atau belum tuh? Ruhnya telah ada ya. Namun sebelum ruh itu ditiupkan, cangkangnya dipersiapkan dulu di dalam rahim ibu niha. Cangkang yang dibuatkan itu inilah dari minut patin amsad itu, dari setes airnya yang keluar dari air kencing itu. Kemudian di darah, kemudian daging, kemudian jadi tulang belulang, kemudian tulang belulang dibungkus lagi dengan daging, dibungkus. Baru dia menjadi insan yang sempurna. Barulah roh itu sudah memakai wadah Bapak Ibu. Baru disebut namanya manusia. Jadi yang dikatakan manusia itu ruh yang dibungkus oleh tubuh jasmani ini. Berada dalam dunia. Di alam dunia, berapa tahun kita hidup di alam dunia ini? Apakah 21 hari atau 21 tahun atau 50 tahun atau 80 tahun kita hidup dalam dunia? Maka di alam dunia inilah kita mesti mampu melakukan tapak tilas Bapak Ibu. Mesti mampu kita menelusuri jalan pulang dan kembali kepada asal usul kita, yaitu Allah. Di sini kita memperbuatnya. Maka yang bisa menembus 7 petala langit Bapak Ibu, tentu adalah orang-orang yang tidak terikat oleh dunia. Ya, dan diri kita ini, yang insan ini, dia mampu menembus 7 petala langit. Ini 7 petala langit nih Bapak Ibu. Ini 7 petala langit. 7 petala langit inilah perjalanan nur, atau disebut perjalanan malaikat, atau juga disebut namanya perjalanan surga. Jadi yang nampak di sini cuma planet: Mars, Minor, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Sedangkan nanti ketika terjadinya kiamat kubro, maka bumi ini, planet-planet Mars, Minor, Jupiter, Saturnus ini akan dirubah oleh Allah menjadi bumi surga. Yang akan dijadikan Allah menjadi bumi surga. Maka planet Mars ini akan dijadikan Allah jalurnya, makomnya sebagai surga Babus Salam Bapak Ibu ya. Babus Salam. Sedangkan ya, yang kedua, Minus itu akan dijadikan oleh Allah menjadi bumi surga Darussalam.
Yang ketiga, Jupiter akan dirubah oleh Allah. Jupiter itu akan menjadi surga Firdaus. Terus selanjutnya Bapak Ibu, ya, yang keempat, kemudian Darul Ulum, Darul Ulum, ya, kemudian Adnin, kemudian Naim, terakhir Ma'wah. Ini akan menjadi bumi surga. Ini perjalanan Bapak Ibu, 7 petala langit ini perjalanan surga. Jadi kalau kita ingin menembus 7 petala langit, perjalanan surga, mesti diri kita ini adalah diri yang fitrah, diri yang suci, diri yang tidak terantai oleh dunia dan nafsu Bapak Ibu. Ya. Kalau kita tidak mau membersihkan diri kita, ya, tidak mau kita mensucikan jiwa kita, maka perjalanan kita bukan perjalanan 7 petala langit, tapi perjalanan kita itu 7 petala bumi. 7 petala bumi inilah yang disebut namanya perjalanan nar. Perjalanan nar itulah perjalanan neraka atau perjalanan iblis Bapak Ibu. Ini nanti akan menjadi nerakanya Tuhan di bawah. Makanya ada Venus, Merkurius, 5 gelombang sinar matahari dan matahari. Matahari inilah lumpur logam di sini. Nih, sini lumpurnya logam. Lumpur logam tuh. Punya Bapak Ibu. Itu udah kerak-kerak neraka, itulah bahasanya tuh, dibalik itu membacanya. Ya, jangan matahari itu pulangnya di neraka nanti. Di sebalik itu rahasianya itu Bapak Ibu. Ya. Ini perjalanan yang tidak mengenal Allah ke bawah. Walaupun melihat di gambar ke bawah gitu kan. Sebenarnya tidak seperti itu, dia langsung berpindah alam aja Bapak Ibu. Berpindah suasana aja dia. Jadi orang yang tidak mengenal Allah, yang mana rohaninya, batinnya, jiwanya terikat dan terhantai oleh dunia nafsu dan akal fikirnya, perjalanannya disebut perjalanan 7 petala bumi, perjalanan neraka itu. Sedangkan yang dirinya tidak tertawan, itu adalah perjalanan 7 petala langit, perjalanan surga itu. Nah, makanya ketika Rasulullah itu Mi'raj, di langit pertama ini siapa yang ditemui oleh Rasulullah itu? Langit pertama, Nabi Adam. Langit kedua, siapa? Nabi Isa dengan Yahya. Yang ketiga, Yusuf. 4, Idris. 5, Harun. 6, Musa. Terakhir, Ibrahim. Makanya disebut perjalanan nur, perjalanan 7 petala langit. Ya. Ini 7 petala langit ke atas perjalanannya. Ya, sedangkan ke bawah ini disebut 7 petala bumi, perjalanan neraka, perjalanan nar itu Bapak Ibu. Disinilah kita memperbuatnya di bumi ini. Maka di bumi inilah dipertaruhkan sifat wahdaniyah itu Bapak Ibu. Bumi inilah dipertaruhkan Allah sifat wahdaniyah. Apa tuh wahdaniyah? Sifat keesaan Allah. Di bumi inilah tempat kita mengenal Allah. Di bumi kita ini menjalankan kehidupan kita. Di bumi ini kita akan mengalami namanya kematian. Disinilah kita melihat akan kebesaran dan kesempurnaan Allah itu yang sesungguhnya. Maka bacalah alam semesta ini, sempurnanya pada diri. Ini yang dikiaskan oleh orang tua kita. Baca alam pada diri, baca diri di dalam diri. Di dalam diri ada diri, di dalam diri ada rahasia diri. Di dalam rahasia diri itulah akui wujud nyata pada dirimu, kata Allah. Baca diri ini. Makanya dikatakan 7 petala langit keluar diri, ini dia ke atas. Tapi 7 petala langit ke dalam diri yang mana sebenarnya? 7 petala langit pada diri ini, itulah yang katakan sama basar, kalam, ilmu, koda, iroda, dan hayat. Itulah yang disebut namanya langit tuh Bapak Ibu. Ya, jadi dikatakan 7 petala langit. Mana yang dikatakan langit itu? Yang dikatakan langit itu pada diri Bapak Ibu itu disebut namanya ruh. Ruh ini yang disebut langit.
Kenapa ruh itu disebut langit? Karena ruh inilah nyatanya sifat Allah. Sifat Allah yang tuh dia. Sama basar kalam ilmu kuda iradat itu. Makanya yang mampu menemui Allah di langit itu adalah orang yang bermakrifat. Dia yang mampu menembus 7 petal langit itu. Ya, pada dirinya. Mana yang langit itu yang ruh? Mana yang ruh itu? Sama basar kalam. Siapa sama? Siapa si basar? Siapa si kalam? Ya Allah tuh Bapak Ibu. Maka siapa yang kenal, yang melihat dan mendengar itu adalah Allah. Dialah sebenarnya yang telah sampai kepada 7 petala langit itu yang sesungguhnya. Makanya langit itu maknanya apa? Langit itu maknanya tinggi. Siapa yang tinggi? Yang tinggi Allah. Kalaulah yang tinggi itu adalah Allah, maka yang sampai kepada Allah adalah orang yang berilmu tinggi. Orang yang berilmu tinggi, orang apa namanya? Orang yang tinggi apa namanya? Makrifat inilah Bapak Ibu. Jadi ilmu makrifat itulah ilmu yang tertinggi Bapak Ibu. Mengkajinya pada diri ini ya. 7 petala bumi di luar diri dan di dalam diri. Yang di dalam diri itu yang sebut namanya tubuh. Nah, yang bumi ini yang sebut namanya tubuh. Jadi pada diri kita tubuh ini yang sebut namanya bumi. Sedangkan yang dikatakan langit pada diri Bapak Ibu yang mana tadi? Ruh. Sekarang ruh itu ya Bapak Ibu udah kenal. Itu sifat Allah yang 7. Sekarang bumi pada di Bapak Ibu itu tubuh. Sekarang 7 petala bumi yang mana pada tubuh? Ini sebut namanya kulit daging, bulu kulit ya, bulu kulit, darah daging, apalagi urat tulang, otak sendi atau sumsum. Nih. Ini yang disebut namanya 7 petala bumi. Bulu kulit, darah daging, urat tulang, otak, sumsum, urat sendi. Itu dia. Ini yang mesti kita pahami pada diri kita. Jadi kalau kita telah mampu mengenali akan rahasia diri kita, rupanya 7 petala langit dan 7 petala bumi itu tiada lain sempurna pada diri kita. Maka disitulah kita bisa mampu mengenal akan Allah itu. Mampu kita memulangkan diri kepada Allah. Rupanya tubuh jasmani kita ini, itulah yang disebut namanya asalnya dari Baitul Ma'mur. Itu dia. Lalu Baitul Ma'mur itu di mana Bapak Ibu? Ini lihat. Jangan Baitul Ma'murnya di atas berjarak. Orang yang telah mengenali akan hakikat rahasia dirinya, yaitu tubuh. Ketika tubuhnya sudah disebut namanya insani, maka yang insani itulah yang dikatakan Baitul Ma'mur itu dah. Dan kembali itu Bapak Ibu. Jadi kalau tubuh Bapak Ibu sudah paham Bapak Ibu, diri Bapak Ibu itu sudah bersih, sudah suci, dan disebut namanya insani, maka insani itulah sebenarnya yang disebut namanya alam Baitul Ma'mur pada diri sendiri. Begitu juga hati itu. Jangan dipandang rob-rob itu di luar diri. Ketika hati Bapak Ibu telah bersih, hati Bapak Ibu sudah suci, maka kesucian hati Bapak Ibu itu yang disebut namanya alam rob-rob itu. Ini alam rob-robnya. Ruh Bapak Ibu, ketika ruh Bapak Ibu sudah suci dan bersih, sudah menyaksikan Tuhannya pada diri sendiri, maka disitulah sebenarnya Bapak Ibu mengetahui rupanya al-malai a'la itulah sebenarnya dibalik kesucian daripada ruh itu yang sebenarnya. Itu yang al-malai a'la. Makanya al-malai a'la, Rob-Rob dan Baitul Ma'mur ini yang disebut namanya alam Tuhan. Sedangkan alam Tuhan ini sudah sempurna sebutannya dengan insan. Itu dia. Sini memahaminya bukan keluar diri Bapak Ibu, tapi pada diri.
Kalau Bapak Ibu menemui Tuhan keluar diri, mencari Tuhan keluar diri, lalu ingin masuk ke alam keluar diri, ya salah Bapak Ibu. Mencari Tuhan, menemui Tuhan itu pada diri. Kembali kepada alamnya, ya pada diri. Karena alam ini berada di dalam diri Tuhan. 3 alam nih, Rob, Malail Allah, Baitul Ma'mur, ini alam Tuhan. Alam Tuhan itu sudah nyata, rupa dan wujudnya disebut namanya insan. Makanya Allah katakan inna rabbaka. Nah ini inna rabbaka ahata binas. Nah, sesungguhnya Rabbmu itu sudah meliputi akan dirinya manusia ini ya. Aku ini dah wujud, aku ini dah nyata pada dirimu, kata Allah. Maka siapa yang mengenal dirinya? Aku inilah sebenarnya yang nyata pada dirinya. Maka Baitul Ma'mur itu ada pada dirinya. Itulah yang disebut namanya tubuh insani. Rob itu juga ada pada dirinya. Itu yang disebut namanya hati ruhani. Al-Malai Allah itu juga ada pada dirinya. Al-Malai Allah itu disebut namanya ruh nurani itu Bapak Ibu. Sini pulang dan kembali kita itu. Tinggal kita melihat prosesnya lagi. Maukah kita di bumi ini mencari, berusaha menemui Tuhan itu atau tidak? Kalau tidak, maka kitalah orang yang tersesat itu. Ya. Maka sebelum datangnya ajal, kata Ustaz, sebelum datangnya kematian, sebelum terjadinya kiamat kubro dan kiamat sugro. Kalau kiamat kubro Bapak Ibu nggak akan pernah jumpa itu, termasuk Ustaz. Tapi kiamat sugro itu sebelum terjadi pada diri kita, temui Allah itu sebelum terjadinya kiamat sugro. Apa kiamat sugro itu? Kematian itu kiamat sugro tuh. Berpisahnya ruh dari cangkangnya kiamat sugro tuh. Sebelum itu Bapak Ibu, sebelum ruh melepaskan cangkangnya, kenalilah dirimu sehingga kamu kenal dengan Tuhanmu. Siapa dirimu itu? Disinilah dikatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabb. Siapa yang kenal dirinya pasti dia kenal Tuhannya. Siapa dirinya? Diri Bapak Ibu itu yang diri Tuhan. Siapa yang kenal dirinya bahwa dirinya diri Tuhan, faqad arafa, maka sungguh dia kenal dengan Tuhan. Kenapa? Karena dirinya itu yang diri Tuhan itu. Diri Bapak Ibu ini yang diri Tuhan itu. Maka siapa yang kenal dirinya pasti dia kenal Tuhan. Karena Tuhan itulah benar-benar yang menjadi sejati dirinya. Tuhan itulah sebenar-benarnya menjadi seamal dirinya. Kalau bahasa maknanya, bahwa diri kamu itu adalah dirinya aku. Aku yang dirimu itu, dan dirimu itu, itulah nyatanya aku. Disitulah kamu udah kenal aku. Berarti Bapak Ibu mengenal Allah, menemui Allah. Mengenal dan menemui Allah itu pada satu wujud, satu rahasia pada diri sendiri. Itu maksudnya tuh. Satu wujud, satu rahasia pada diri sendiri. Diri sendiri itu yang diri Tuhan, bukan diri Bapak Ibu. Ini yang disebut namanya kesadaran Tuhan. Jadi orang dah sampai pada puncak kesadaran Tuhan, ini yang disebut namanya Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha. Sidrat itu kesadaran, muntaha itu penghabisan, puncak penghabisan. Ya. Puncak penghabisan itu adalah Allah aja lagi di situ. Tidak ada lagi itu Bapak Ibu. Ada sempurna tuh Bapak Ibu memahaminya. Ini kita memahami, ya. Zat Allah yang tidak hingga, zat Allah yang tidak terbatas itu pada alam semesta. Ini yang disebut namanya rahasia khotam nubuwah itu. Ya. Kalau Bapak Ibu ingin tahu rahasia khotam nubuwah, inilah rahasia alam sebenarnya. Maka khotam nubuwah itu artinya apa? Khotam nubuwah artinya cap kenabian atau stempel kenabian. Ya, sini di antara dua belikat nih. Apa bunyinya Bapak Ibu? Apa Pak bunyinya?
Coba bantu Pak Haji Zainuddin. Pak Faisal, dia bantu. Pak Erik, enggak. Jamal, Pak Zuar, ibu-ibu, pasti ada P itu. Allahu wahdahu la syarikalah wa Muhammadan abduhu wa rasuluh tawajjahu haitsu syi'ta fa innaka mansur. Itu khatam nubuwah yang tertulis di antara dua belikan Nabi ini. Tulisan itu tertulis dari bulu romanya Rasulullah. Kalau Rasulullah ada cap khatam nubuwah sebagai Nabi akhir zaman, itu stempel yang sah, maka umatnya sebagai umatnya Rasulullah, umat yang terbaik, kuntum khairul umat ukhrijat linnas, maka pada diri Bapak Ibu juga ada khatam nubuwah. Bisa dilihat Bapak Ibu, bisa Ustaz tengokkan itu cap khatam nubuwah itu, karena kita ini adalah umat Rasul. Kan ada masa kapan itu Ustaz bukakan sama Bapak Ibu tuh, udah ada masa ini, tapi gimana dulu tuh Ustaz bukakan khatam nubuwah tuh di punggungnya, lihat itu cahaya, tanda kita ini umat Rasulullah. Jadi kalau kita umatnya Rasulullah, mesti ada capnya bahwa kita ini umatnya Rasulullah. Jadi melihat cap Rasulullah yang ada pada diri Bapak Ibu, tidak bisa melihatnya dengan ini. Melihatnya dengan ini, kalau sudah dibukakan baru lihat dia. Nanti ada masanya, mudah-mudahan Ustadz belum mati lagi. Ya, apakah nanti di bulan Desember nanti di Tafakur Alam Ustadz bukakan? Ya, atau sebelumnya itu, atau di waktu milad nanti. Yang penting guru jadi pas susah itu aja dulu. Sami'na wa ta'na, Ustaz janji. Karena Ustaz dah berkalam. Kalau Ustaz berkalam, wajib Ustaz bukakan itu, supaya nanti Ustaz jangan dibilang bohong. Ya, ini rahasia alam, mesti ada itu pada diri kita, karena kita ini umat Rasul. Jadi Rasul itu uswah, contoh teladan. Kalau Nabi bisa mi'raj, umatnya mesti mi'raj, karena mi'raj itu telah dicontohkan oleh Nabi. Kalau Nabi berjumpa Tuhannya, umatnya wajib berjumpa Tuhannya, karena Nabi telah mencontohkan bagaimana cara berjumpa dengan Tuhan. Sebelum Bapak Ibu lihat Tuhan, gurunya mesti lihat Tuhan lebih dahulu. Kalau gurunya sudah lihat Tuhan lebih dahulu, insya Allah jamaahnya akan lihat Tuhan. Tapi kalau gurunya belum melihat Tuhan, pasti jamaahnya juga tidak bisa lihat Tuhan. Iya, bagaimana mungkin Bapak Ibu bisa lihat Tuhan kalau gurunya belum lihat Tuhan? Ini bukan omong kosong, ini wajar. Karena Allah itu nyata, Allah itu wujud. Jadi kalau gurunya sudah mampu melihat Tuhan, pasti jamaahnya bisa dan mampu lihat Tuhan. Tapi kalau gurunya belum lihat Tuhan, dipastikan juga jemaahnya juga tidak pernah bisa lihat Tuhan. Nggak masuk akal. Bagaimana mungkin Bapak Ibu bisa lihat Tuhan kalau gurunya belum lihat Tuhan itu? Makanya belajar mengenal Allah itu sampai habis, ya. Sampai hapus, sampai tidak lagi terpandang akan diri Bapak Ibu itu. Makanya Ustadz dari awal sudah Ustadz sampaikan sama Bapak Ibu, kalau Bapak ingin dan Ibu suka pula melihat Tuhan, mesti Bapak Ibu keluar daripada diri Bapak Ibu, berhenti jadi orang. Lain mau berhenti jadi orang? Lain berhenti jadi orang itu apa maksudnya tuh, Barik? Hah? Berhenti jadi orang betul-betul mati tadi, ha? Kenapa orang yang mati lah orang yang bisa lihat Tuhan? Orang hidup nggak bisa lihat Tuhan. Orang yang mati yang bisa lihat Tuhan. Apa kata Nabi? Innakum dan tararabakum hatta tamutu. Kamu tidak akan pernah bisa melihat Tuhan. Walaupun Tuhan itu wujud, Tuhan itu nyata, Tuhan itu terang, Tuhan itu lebih dekat dengan dirimu, lebih dekat dari perasaan dirimu, kamu tidak akan pernah bisa melihat Tuhan.
hatta tamutu, sehingga kamu benar-benar mati. Tapi mati yang dimaksudkan Nabi bukan matinya berpisah ruh dengan jasad, tapi mati kesadaran dirimu yang merasa dirimu wujud dan yang bersifat itu. Keluar kamu dari dirimu, itu yang dimaksudkan. Bila engkau adalah engkau, maka engkau tak kenal aku. Engkau tak akan pernah lihat aku. Tapi bila engkau bukan engkau, engkau pasti lihat aku. Engkau pasti jumpa aku. Maknanya, kalau engkau tidak lagi merasa engkau yang wujud, tidak lagi engkau yang melihat, tidak lagi engkau yang mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup, ketika itulah kamu mengenal aku, kamu berjumpa aku, kamu menyaksikan aku. Rupanya akulah yang sebenar wujud, akulah yang sebenar melihat dan mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup itu. Selama ini kamu ngaku-ngaku, kata Tuhan. Maka yang menjadi hijab antara dirimu dengan aku, itu adalah dirimu sendiri. Kamu sudah terhijab dan terdinding dengan keakuan dirimu. Maka hilangkanlah hijab itu, bongkar hijab itu, cabut hijab itu. Yang disebut ananiyah itu ego. Harga diri itu hijab yang paling tebal tuh. Hilangkan harga diri di hadapan Allah. Jangan merasa ada di hadapan Allah. Kalau Bapak Ibu masih ada di hadapan Allah, selama masih ada, Bapak Ibu tidak akan pernah melihat Allah, Bapak Ibu. Jadi mulai malam ini, mulai detik ini, ikhlaskanlah diri itu mati, Bapak Ibu. Mati sebelum ajalnya datang. Itulah. Kalau hidup kita sudah mati, sudah nikmat bersama Allah, ketika ruh melepaskan cangkangnya, juga nikmat bersama Allah tuh. Itulah orang yang datang menghadap Allah, membawa diri Allah itu yang sebenar-benarnya. Tidak ada diri Bapak Ibu lagi di situ. Tapi kalau ada sebesar zarah diri Bapak Ibu, masih syirik itu Bapak Ibu. Ibadah kita ini ibadah yang berdosa. Jadi yang syirik itu yang mana? Yang katakan syirik? Ini usah penanya dulu. Merasa diri kita yang wujud yang nyata benar. Yang bersama ya Pak Zual gitu. Merasa diri kita yang ada. Jamal sama. Oh gitu Bapak. Yang tahu ini betul tauhidnya ini nih. Tidak terpandangnya wujud yang lain selain Allah. Oh iya, alhamdulillah. Ya semuanya Bapak Ibu benar dalam pemahamannya masing-masing. Iya, benar dalam pemahamannya masing-masing. Ya kan Ustaz kan tidak membatalkan. Jadi syirik itu, ya, kata Rasul, ibarat semut hitam yang berjalan di atas batu hitam dalam kegelapan malam. Saking gelapnya, ya, maka semut hitam tak ternampak di dalam kegelapan malam, di dalam batu hitam itu. Itu halusnya syirik. Berarti kalaulah sihir itu betul-betul halus dikiaskan oleh Rasul seperti semut hitam yang berjalan di atas batu hitam dalam kegelapan malam, maka makna syirik yang sebenar-benarnya itu jangan sampai ada terlihat diri yang lain selain daripada diri Allah. Kalau masih terlihat adanya diri yang lain selain Allah, itu yang sebut syirik namanya. Allah wujud, kita wujud, itu syirik tuh. Allah hayat, kita hayat pula, syirik itu. Allah sama basar kalam, kita mengaku pula sama basar kalam. Itu. Berarti jangan sampai terlihat ada wujud yang lain selain Allah. Kalau masih terpandang wujud yang lain selain Allah, situ jatuhnya syirik itu. Sholat, kalau masih merasa kitanya yang sholat, syirik dah tuh. Makanya dalam sholat itu terjadi dosa di situ. Itu yang merampok hak Allah tuh. Maka apa kata Rasul? Man sholla sholatan falam ta'murhu bil ma'ruf walan tanhahu anil fahsya'i wal munkar lam yasdad biha minallah illa bu'dah. Barang siapa yang mendirikan sholat, lalu sholatnya tidak mampu mengajak kepada yang ma'ruf, kepada yang baik, dan sholatnya tidak mampu mencegah dirinya kepada perbuatan mungkar, lam yasdad biha minallah, bukan bertambah dekat dia dengan Tuhan,
illa bu'adah, melainkan bertambah jauh. Di mana dia itu sholat tapi sholatnya tidak mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Pada saat dia sholat, dia yang merasa dirinya yang berdiri, dia merasa dirinya yang ruku, i'tidal dan sujud serta duduk. Itulah orang yang merampok hak Allah, belum mencegah perbuatan keji dan mungkar di situ. Makanya pahamilah, berdiri tegak betul. Yang berdiri ini yang berdiri tegak betul itu bukan dia lagi, itu kesadaran Tuhan, aku yang berdiri dengan sendirinya. Qiyamuhu binafsi itu. Inilah rukun tumakninah itu yang mesti dipahami. Itu yang syirik Bapak Ibu. Nah, jadi contoh-contohnya udah Bapak Ibu jabarkan pemahamannya. Itu rahasia-rahasia syirik itu. Makanya di dalam kita beribadah, jangan sampai terpandang, tertilik akan keakuan diri kitanya yang beramal. Jangan terpandang diri kitanya yang berilmu. Jangan terpandang diri kitanya yang bermakrifat. Ya, bukan kita tidak beramal, bukan kita tidak berilmu, bukan kita tidak bermakrifat. Tetap beramal, berilmu dan bermakrifat, tapi jangan merasa diri kita yang beramal, berilmu dan bermakrifat. Hanya dia semata-mata. Ini rahasianya, memahami itu. Supaya ibadah kita itu betul-betul ibadah indallah, bukan ibadah indan nas. Kalau indan nas itu udah paham orang tuh, udah dipandang oleh manusia tuh beribadah. Tapi indallahnya itu mesti dimengerti itu. Jangan kita tertipu, tak kicau di nantarang namanya Bapak Ibu. Ya, nah, ini mesti dipahami. Jadi inilah Bapak Ibu rahasia-rahasia ya khotan nubuwah itu mesti dipahami. Ini rahasia khotan nubuwah ini Bapak Ibu, yang ada pada diri Bapak Ibu untuk mengenal dan mengesahkan Allah sebenarnya. Jadi kuncinya balut diri Bapak Ibu itu dengan kulimat la ilaha illallah. Ya, balut diri Bapak Ibu, balut tahu artinya? Dibungkus, dibalut diri Bapak Ibu dengan kulimat la ilaha illallah, bukan dengan tulisan ini Bapak Ibu. Ya, balut itu maksudnya bahwa yang wujud nih, yang wujud dari ujung rambut sampai ujung kaki ini, yang memandang, mendengar, berkata, melihat itu dia yang semata-matanya. Itu yang dibalut dengan la ilaha illallah. Tidak ada lagi yang memandang, tidak lagi yang mendengar, tidak ada lagi yang berkata, melainkan Allah lah sebenarnya yang memandang, mendengar dan berkata itu. Nah, jadi kalau diuraikan satu, wujudnya itu dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu wujudnya. Lalu basornya di mana? Basornya nih, kalamnya di mana? Di sini. Sami'nya di mana? Di sini. Ilmunya di mana? Di akal. Kodratnya di mana? Di kaki. Irodatnya di mana? Di hati. Hidupnya di mana? Di napasnya. Siapa yang wujud tuh? Siapa yang sama basor tuh? Siapa yang kalam ilmu kodrat irodat? Dialah tuh. Dia yang berjalan tuh. Ini yang kulimat la ilaha illallah yang telah dibungkus. Maka di Bapak Ibu ini diri yang telah berkulima. Ya, diri yang telah berkulima itu maksudnya diri yang telah mengenal dan menyaksikan Allah yang wujud dan nyata pada diri sendiri. Diri sendiri inilah kesempurnaan nyatanya akan diri Allah itu. Tapi jangan mengaku Allah, jangan pula ingin jadi Allah. Kita belajar menyatakan Allah itu tiada lain diri ini, bukan kita mengaku dan menjadi Tuhan. Tapi untuk mengenal dan memahami kita tidak pernah ada yang ada, hanya Allah. Jadi semuanya kajian-kajian kita dari awal Bapak Ibu mendengar Ustadz membuka kaji, semuanya yang saya antarkan itu untuk mengesahkan Allah sebenarnya. Bukan ingin menyuruh Bapak Ibu jadi Allah. Ya, untuk mengesahkan Allah, Allah sajalah yang esa, satu-satunya, kita nggak pernah ada. Kalau kita sudah mampu mengesahkan Allah, bahwa kita tidak ada yang ada hanya Allah, maka jangan diesa-esakan juga Allah itu lagi, karena Allah itu sudah esa juga. Ya, kalau masih mengesahkan berarti belum mengesahkan Bapak Ibu lagi, masih ada di Bapak Ibu di situ. Jadi kalau sudah Allah, tidak ada lagi bahasa mengesahkan, karena Allah itu sudah esa, Allah itu sudah tunggal, Allah itu sudah ahad. Namun tidak semua orang mampu mengesahkan Allah, maka perlu ilmu. Di ilmu itu turunnya di hakikat, hakikat yang sifat duduknya. Ini rahasianya. Maka dikatakan Allah itu sifat namun tiada bersifat. Dia bersifat karena kita ingin menerangkan akan rahasia Tuhan.
Nah, kalau kita tidak mau Allah itu bersifat, maka jangan diterangkan Allah, diam sajalah lagi dah. Dah khatam dah kaji dah tu dah. Ya. Tapi kalau bapak ibu menguraikan ilmu Allah ini dengan cara diam saja, dengan cara ma'rifat diam saja, bisakah orang paham dengan diam bapak ibu itu? Tidak bisa paham. Lalu bagaimana orang bisa paham tentang Allah yang kita utarakan kepada mereka? Dikatakan, diucapkan. Ketika diucapkan, Allah itu sudah bersifat, namun dia tiada bersifat. Mungkin itu saja Bapak Ibu, aku udah capek pula dari tadi. Udah serak-serak suara Ustaz. Mudah-mudahan Allah berikan Bapak Ibu kemudahan dan kepahaman dalam memahami rahasia Allah bikuli syai'in muhit akhatu bin nas. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.